Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aziz Saputra. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kunjungan dari asrama provinsi dan kabupaten. Sebelumnya perkenalan dulu. Di sini ada biodata saya, yaitu dengan nama Ridwan Aziz Saputra. Alamat asal dari Berau, Tanjung Redep, Jalan Pulau Semama, Gang Tetapi. Tempat kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk prodi dan jurusan itu prodi FIK, jurusan S1 Teknologi Informasi. Untuk nomor HP ada di bawah sini 0857. Untuk yang pertama, kunjungan asrama tingkat 1. Di sini ada asrama Luhur Rahayu. Untuk asrama Luhur Rahayu di sini untuk jumlah penghuninya ada 16 dan jumlah kamarnya ada 20. Untuk uang pangkal di sini ada sebesar Rp1.000.000 untuk penghuni asrama yang ingin mendaftar. Dan itu bisa dicicil selama 3 bulan. Untuk uang iuran per bulan itu ada di 150 sampai 200.000. Itu bisa naik, bisa kurang, bisa lebih untuk menyesuaikan pengeluaran per bulannya. Untuk fasilitas yang dibiayai pemerintah itu ada bangunan, untuk listrik, wifi itu tanggungan dari uang per bulan anak asrama. Untuk fasilitas yang didapat per orang itu ada kamar, kasur, dan kursi meja. Untuk jabatan dan namanya di sini, untuk struktur organisasinya ada ketua atas nama Meisya, sekretaris Nadila, bendahara Hafsah, kesenian budaya dan olahraga itu ada Nazwa, dan perkap Aziza, kerohanian Syahidah, kebersihan dan keindahan itu Fiona, humas dan PSDM Kalista. Untuk program kerja di sini ada ketua, yaitu ketua mengatur jadwal rapat setiap bulan, menghadiri undangan-undangan, mengatur atau mengkoordinir setiap divisi. Untuk program kerja sekretaris ada mencatat surat masuk dan surat keluar, mencatat data penghuni asrama, notulensi rapat, mewakili ketua menghadiri rapat jika ketua sedang berhalangan, dan mengurus penyewaan kamar tamu. Untuk program kerja bendahara di sini mengatur keluar masuknya keuangan, menentukan iuran asrama tergantung pemakaian, dan membayar gaji satpam. Untuk program kerja kebudayaan dan olahraga di sini ada merawat dan mengatur penyewaan inventaris baju adat, mengirimkan delegasi penari di acara, terus mengadakan senam dan workout serta bermain badminton antar penghuni asrama dan asrama tingkat 1. Untuk program kerja perkap di sini merekap barang-barang hasil inventaris milik asrama, mengelola penyewaan atau aset asrama, penyewaan LCD, proyektor, dan desmen. Untuk program kerja dari kerohanian di sini mengadakan buka bersama antara penghuni dan antar asrama tingkat 1, dan sholat maghrib berjamaah di hari Kamis dan membaca Al-Quran serta infak. Untuk program kerja kebersihan dan keindahan, membuat jadwal piket malam, piket harian, piket WC, dan pemakaian mesin cuci, mengadakan kebersihan kamar. Untuk 3 kamar terbersih akan diberikan sertifikat penghargaan, begitu pula dengan kamar terkotor akan diberikan sertifikat kamar terkotor dan akan dipasang di dalam pintu kamar selama 1 periode kepengurusan. Untuk selanjutnya program kerja humas dan PSDM, mengatur sistem oprek, memegang Instagram asrama, serta mengadakan malam soulmate, mengadakan batik fashion show pada tanggal 2 Oktober yang bertepatan pada Hari Batik Nasional. Untuk peraturan asrama yang ada di sini, dari asrama Luhur Rahayu, jika tidak piket maka akan terkena sanksi berupa double piket. Untuk peraturan jam malam maksimal di atas jam 10 itu udah harus di asrama. Dan jika ada urusan di atas jam 10 malam
maka harus izin ke anggota lain atau ketua secara langsung. Bisa juga menghubungi melalui grup WhatsApp dengan bukti foto. Di sini ada asrama Kresik Luwai dengan foto dokumentasi. Jumlah penghuninya ada 28 dan jumlah kamar ada 25. Sini mereka tidak menggunakan sistem uang pangkal. Untuk uang iuran per bulan mereka 165.000 itu untuk pengurus dan 200k untuk anggota. Ada perbedaan sedikit nominal untuk pembayaran iuran per bulan bagi pengurus dan anggota. Fasilitas yang dibayar pemerintah itu ada bangunan saja kayak wifi, listrik, itu biaya penghuni asrama kayak di patungan uang per bulan mereka. Untuk fasilitas yang didapat per orang ada kamar, kasur, meja, kursi, dan lemari baju. Di sini ada nama dan jabatan, ada ketua yaitu Aben, sekretaris Wahyu, bendahara Sagi, kebersihan Fadila, minat bakat Nata, PSDM Hafiz. Dan di sini juga ada program kerja dari ketua yaitu mengadakan rapat setiap bulan, mengkoordinir kinerja dari proker-proker lain. Ada program kerja sekretaris yaitu menangani surat, menerima tamu, mengelola arsip, mengatur jadwal kegiatan ketua. Untuk program kerja bendahara mengelola dan mencatat pemasukan dan pengeluaran uang per bulan. Untuk program kerja minat bakat mengadakan futsal dan bulu tangkis setiap bulan. Untuk program kerja kebersihan mengatur jadwal piket, mengingatkan anggota yang lain untuk menjaga kebersihan asrama. Untuk program kerja PSDM di sini perencanaan untuk menyiapkan open recruitment setiap tahun dan mempromosikan asrama. Untuk peraturannya dari asrama Kresik Luwai di sini, jika tidak piket maka akan terkena sanksi berupa piket selama 4 sampai 6 hari berturut-turut. Untuk peraturan jam malam maksimal di atas jam 12 udah harus di asrama. Jika ada urusan di atas jam 12 maka harus izin ke anggota yang lain atau ketua secara langsung. Bisa juga menghubungi melalui grup WhatsApp dengan bukti foto. Sini ada asrama Mangkaliat dengan foto dokumentasi bersama anggota dari asrama Mangkaliat. Untuk jumlah penghuninya ada 14, jumlah kamar ada 15, uang pangkal tidak ada sistem uang pangkal di asrama Mangkaliat. Untuk iuran per bulan itu ada 150 untuk pengurus dan 200 untuk anggota. Ada juga perbedaan di pembayaran uang iuran di asrama Mangkaliat. Untuk fasilitas yang dibiayai pemerintah itu bangunan saja. Kalau listrik, wifi mereka bayar menggunakan uang bulanan dan air masih menggunakan sumur. Untuk fasilitas asrama yang didapat per orang yaitu kamar, kasur, lemari, dan meja. Untuk nama dan jabatan di sini ada ketua yaitu Edwin, sekretaris Dapin, bendahara Dafuk, minat bakat Ubay, kebersihan Mafin, PSDM Nathan, kerohanian Rizky. Untuk program kerjanya di sini dari ketua mengadakan rapat setiap bulan, mengkoordinir kinerja dan dari proker-proker lain. Untuk program kerja sekretaris di sini menangani surat, menerima tamu, mengelola arsip, mengatur jadwal kegiatan ketua. Untuk program kerja bendahara mengatur serta mencatat masuk dan keluarnya uang kas per bulan. Untuk proker kebersihan menangani piket harian dan mingguan serta mengatur jadwal piket, menilai kebersihan kamar setiap bulan. Untuk program kerja PSDM di sini perencanaan untuk menyiapkan open recruitment setiap tahun dan mempromosikan asrama. Untuk proker humas manajemen sosial media dan mengadakan hangout. Untuk proker kerohanian di sini ada mengingatkan sholat ke anggota asrama. Untuk peraturan asrama, jika tidak piket maka akan terkena sanksi berupa piket selama 2 hari berturut-turut.
Untuk peraturan jam malam, maksimal di atas jam 12 sudah harus di asrama. Jika ada urusan dan keperluan di atas jam 12, maka mereka harus izin ke anggota yang lain atau ketua secara langsung, bisa juga menghubungi melalui WhatsApp dengan bukti foto. Dan di sini ada asrama Sulawesi Tengah. Untuk dokumentasinya kemarin tidak sempat berfoto, jadi langsung saja ke jumlah penghuni. Di sini ada 22 dan jumlah kamar 25. Ada uang pangkalnya di sini 350.000. Untuk sistem pembayaran itu 350.000 bisa dicicil selama 6 bulan. Untuk uang iuran per bulan di sini ada perbedaan juga. Untuk pengurus itu 150.000 dan anggota 200.000. Untuk fasilitas yang dibiayai pemerintah itu bangunan saja, listrik, wifi mereka bayar menggunakan uang bulanan, dan air mereka masih menggunakan sumur. Untuk fasilitas yang didapat per orang ada kamar, kasur, kalau seperti lemari baju, meja, kursi itu pribadi. Untuk nama dan jabatan di sini ada ketua, itu Eko, sekretaris Yamin, bendahara Ari, kebersihan Baim, minat dan bakat Agung, perkap Syukur. Untuk prokernya di sini, proker ketua yaitu mengkoordinir kinerja dari proker-proker lain. Untuk proker sekretaris di sini menerima tamu dan mengelola arsip. Untuk proker kerja bendahara mengatur serta mencatat masuk dan keluarnya uang kas per bulan. Untuk program kerja kebersihan yaitu mengatur jadwal piket anggota asrama. Untuk proker perkap dan minat bakat itu tidak diisi karena proker ada yang kosong dikarenakan organisasinya banyak dari proker mereka yang sudah tidak berjalan dan terakhir mengirim surat pengajuan ke Pemprov dan berkomunikasi dengan Pemprov tahun 2013. Untuk peraturan asrama di sini intinya kalau ada yang merusak barang aset asrama harus bertanggung jawab, kayak tanda kurung kayak nggak ada peraturan tetap. Ada tetapi mereka kayak intervensi sendiri atau ditegur jika ketahuan melakukan kesalahan yang tidak wajar. Contohnya kayak membawa sabu-sabu atau minuman keras. Nah, di sini ada asrama Pasir Daya Taka. Untuk dokumentasinya, untuk jumlah penghuninya ada 18 dan jumlah kamar 28. Ada uang pangkal di sini sebesar 500.000, 200.000 untuk baju korsa, dan 300.000-nya itu untuk uang bulanan selama 3 bulan ke depan. Untuk iuran per bulan di sini ada 100.000 per anggota. Fasilitas yang dibiayai pemerintah itu lengkap kayak bangunan, listrik, wifi, tapi mereka air masih menggunakan sumur. Fasilitas yang didapat per orang yaitu kamar, kasur, lemari, meja belajar, dan kursi. Untuk nama dan jabatan dari asrama Pasir Daya Taka di sini ada ketua yaitu Ismasur, penasehat Edwin, sekretaris Rafli, bendahara Farhan, kebersihan Adit, keamanan Yoga, inventaris Perkap ada Sahrul, untuk humasnya Adi. Untuk proker ketua dari asrama Pasir Daya Taka di sini mengkoordinir kinerja dari koor-koor divisi lain. Untuk program kerja penasehat di sini menjadi penengah jika ada yang berkelahi atau berseteru di asrama. Untuk program sekretaris ini menerima tamu dan mengelola arsip. Untuk program kerja bendahara di sini untuk mengatur serta mencatat masuk dan keluarnya uang kas per bulan. Untuk program kerja kebersihan yaitu mengatur jadwal piket anggota asrama. Untuk program kerja keamanan di sini menertibkan keamanan di asrama dan menegur anggota jika melakukan keributan di atas jam 10 malam. Program kerja inventaris dan perkap mendata barang, surat pengajuan dan proposal yang masuk dan keluar. Untuk program kerja humas di sini mendata tamu kapan masuk dan keluar dan silaturahmi ke masyarakat. Untuk peraturan asrama di sini jam 10 malam udah harus sunyi, tanda kurung nggak ada yang ribut biar anggota lain nggak terganggu.
Buat pelanggar piket dikenakan sanksi berupa denda 30.000. Dan asrama Pasir Dayataka jarang melakukan kerja bakti. Tanda kurung, satu periode kerja bakti bisa berjalan 3 sampai 4 kali. Sini ada asrama Kalbar, Kalimantan Barat, Rohadi Osman 1 untuk foto dokumentasinya. Jumlah penghuninya isinya 18, jumlah kamar ada 20, dan uang pangkal di sini ada sebesar 500.000 dan bisa dicicil selama 6 kali pembayaran. Dan uang iuran per bulan di sini ada 100.000 untuk tiap penghuni asrama. Untuk fasilitas yang dibiayai pemerintah itu ada bangunan, listrik, wifi, dan air. Mereka masih menggunakan sumur. Untuk fasilitas yang didapat per orang itu ada kamar, kasur, lemari. Nama dan jabatan: Ketua Zainul, Sekretaris Iman, Bendahara Ihsan, Kebersihan dan Kamanisasi Bibi, Keamanan Piton, Keimanan dan Kerohanian Fasih, Keolahragaan Taufik. Untuk program kerja program kerja ketua di sini mengkoordinir kinerja dari koor-koor divisi lain. Untuk program kerja sekretaris ada menerima tamu, mengelola arsip. Untuk program kerja bendahara mengatur serta mencatat masuk dan keluarnya uang kas per bulan. Untuk program kerja kebersihan yaitu mengatur jadwal piket anggota asrama. Untuk program kerja keamanan menjaga ketertiban asrama. Untuk program kerja kerohanian mengajak ngaji bersama setiap 1 bulan sekali di malam Jumat. Untuk program kerja keolahragaan di sini melakukan olahraga voli atau futsal, bulu tangkis di setiap minggu. Untuk peraturan asrama jam 12 malam itu udah harus sunyi, tanda kurung nggak ada yang ribut di anggota asrama. Untuk peraturan asrama di sini jam 12 malam udah harus sunyi, nggak ada yang Untuk peraturan asrama di sini jam 12 malam sudah harus sunyi, tanda kurung nggak ada yang ribut biar anggota yang lain tidak terganggu. Untuk buat pelanggar piket ini dikenakan sanksi berupa double piket. Untuk selanjutnya di sini ada asrama Kutai Kartanegara. Sini sebelah kanan ada foto dokumentasinya. Lanjut ke jumlah penghuni, di sini ada 13 penghuni asrama Kutai Kartanegara dan jumlah kamar. Di sini ada asrama Kutai Kartanegara. Di sini sebelah kanan ada foto dokumentasi. Untuk jumlah penghuni dari asrama Kutai Kartanegara di sini ada 13 dan jumlah kamarnya ada 15. Uang pangkal di sini ada sebesar 500.000 dan itu bisa dibayar sebanyak 3 kali pembayaran. Dan iuran per bulan itu 130.000. Untuk fasilitas yang dibayar pemerintah itu bangunan, listrik, dan air itu masih menggunakan sumur. Kecuali wifi itu biaya dari uang iuran anak asrama Kutai Kartanegara per bulan. Untuk fasilitas yang didapat perorangan itu ada kamar, kasur, lemari, meja belajar. Untuk nama dan jabatan di sini ada ketua yaitu Yuni, sekretaris Daniel, bendahara Apria, PSDM Dewa, kebersihan Giva, perkap Fajar, humasnya Amar, keamanan Fikri. Untuk program kerja ketua di sini mengkoordinir kinerja dari koor-koor divisi lain. Dan proker sekretaris menerima tamu dan mengelola arsip. Untuk program kerja bendahara di sini mengatur serta mencatat masuk dan keluarnya uang kas per bulan. Untuk proker PSDM melakukan tinjauan untuk melakukan kegiatan di luar asrama, tanda kurung kegiatan ke masyarakat. Untuk proker kebersihan di sini mengatur jadwal piket anggota asrama, piket harian maupun bulanan. Untuk program kerja perkap mendata barang yang masuk dan keluar. Untuk program kerja humas di sini melakukan bakti sosial setiap tahun. Untuk program kerja keamanan di sini menertibkan keamanan di asrama serta menegur anggota di atas jam 10 malam jika ada yang melakukan kebisingan.
Untuk peraturan asrama di sini jam 10 malam udah harus sunyi. Tanda kurung nggak ada yang ribut biar anggota asrama yang lain tidak terganggu. Untuk buat pelanggar piket itu mereka dikenakan sanksi berupa piket selama seminggu full. Untuk kerja bakti itu mereka melakukannya selama 3 bulan sekali. Di sini asrama atau kesekretariatan, di sini ada asrama atau sekretariat Balikpapan. Untuk di sebelah kanan ada foto dokumentasi dan jumlah penghuninya ada 7 dan jumlah kamarnya ada 8. Dan ada uang pangkal yaitu sebesar 200.000, dalam kurung hitungannya langsung sama uang per bulan. Jadi uang per bulan mereka 200.000 per bulan juga. Untuk fasilitas yang dibayar pemerintah bangunan saja seperti air, wifi itu mereka bayar menggunakan iuran per bulan sebesar 200.000 per bulan. Untuk fasilitas yang didapat per orang itu ada kamar, kasur, lemari. Yang lainnya itu mereka pribadi. Untuk nama dan jabatan di sini ada ketua, Kurniawan, ada sekretaris Iksan, bendahara Jova, kebersihan Viko. Untuk program kerja dari ketua di sini mengkoordinir kinerja dari koor-koor divisi lain. Untuk program kerja sekretaris di sini ada menerima tamu dan mengelola arsip. Dan program kerja bendahara mengatur keluar masuknya uang iuran per bulan. Untuk program kerja kebersihan di sini mengatur jadwal piket dan mengontrol kebersihan asrama atau sekretariat Balikpapan. Untuk peraturan asrama di sini jam 10 malam udah harus sunyi, dan buat pelanggar piket dikenakan sanksi berupa double piket. Batas jam tamu di sini yaitu jam 12 malam. Untuk selanjutnya di sini ada asrama Bontang, dan di sebelah kanan ada foto dokumentasinya. Untuk jumlah penghuni di sini ada 12 dan jumlah kamar 11, uang pangkal tidak ada sistem uang pangkal, dan iuran per bulan mereka 200.000 per bulan. Untuk fasilitas yang dibayar pemerintah cuma bangunan, dan bangunannya masih kontrak, belum dibeli oleh pemerintah asrama Bontang. Untuk kayak seperti air, wifi itu mereka bayar menggunakan uang iuran per bulan yang sebesar 200.000 per bulan. Untuk fasilitas yang didapat per orang ada kamar, kasur, lemari, meja. Untuk nama dan jabatan di sini cuma ada 2 jabatan, yaitu ketua dengan nama Stepanus dan bendahara Ado. Untuk program kerja dari ketua asrama Bontang itu mengadakan agenda rapat bulanan di setiap 2 bulan sekali, dan program kerja bendahara mengatur keluar masuknya uang iuran per bulan. Peraturan asrama di sini jam 12 malam udah harus sunyi, dan buat pelanggar piket dikenakan sanksi berupa double piket. Nah, di sini ada asrama Kutai Barat. Di sebelah kanan ada foto dokumentasi. Untuk jumlah penghuninya di sini 28 dan jumlah kamarnya ada 34. Dan di sini uang pangkal tidak ada menerapkan sistem uang pangkal. Dan uang iuran per bulan di sini ada sebesar Rp100.000. Dan fasilitas yang dibayar pemerintah itu ada bangunan, wifi, listrik, dan air menggunakan sumur. Untuk fasilitas yang didapat per orang itu ada kamar saja, kayak mereka dapat kamar cuma kosongan, seperti itu. Nama dan jabatan di sini ada cuma 3, yaitu dari ketua ada Alvin, sekretaris Evan, bendahara Rangga. Untuk program kerja ketua di sini mengadakan agenda rapat bulanan di setiap 2 bulan sekali. Program kerja sekretaris mengelola keluar masuknya surat dan mengelola arsip. Untuk program kerja bendahara di sini mengatur keluar masuknya uang iuran per bulan. Untuk peraturan asrama di sini jam 12 malam sudah harus sunyi, anak kurung nggak ada yang ribut biar anggota yang lain yang ingin kuliah di esok pagi tidak terganggu. Buat pelanggar piket itu dikenakan sanksi berupa denda 20.000. Dan di sini lanjut ada asrama Putra Kutai Timur. Di sebelah kanan ada foto dokumentasi. Dan lanjut ke jumlah penghuni ada 14, jumlah kamar 21. Di sini ada uang pangkal yaitu sebesar 500.000, dan sistem pembayarannya itu lunas sebelum dia selesai pendidikan di Jogja. Kayak dia bisa membayar 500.000 itu selama dia masih tinggal di asrama Putra Kutai Timur.
Dan uang iuran per bulan mereka yaitu sebesar 130.000. Fasilitas yang dibayar pemerintah itu ada bangunan saja. Kalau wifi, listrik itu mereka bayar menggunakan iuran uang per bulan. Dan air mereka masih menggunakan sumur. Untuk fasilitas yang didapat per orang itu ada kamar dan kasur saja. Sisanya itu mereka barang pribadi. Untuk nama dan jabatan di sini ada ketua yaitu Riki, sekretaris Marudut, bendahara Romeo, kebersihan ada Goklas, humasnya ada Aldis, perkap Almas, olahraga Vino. Dan untuk program kerja ketua di sini mengadakan agenda rapat bulanan di setiap 2 bulan sekali. Untuk program kerja sekretaris mengelola keluar masuknya surat dan mengelola arsip. Untuk program kerja bendahara mengatur keluar masuknya uang iuran. Untuk program kerja kebersihan mengatur jadwal piket, mengingatkan ke penghuni untuk selalu menjaga kebersihan kamar. Untuk program kerja humas mendata tamu yang ingin berkunjung. Untuk program kerja perkap di sini mendata barang yang masuk dan keluar itu ada berapa. Untuk program kerja olahraga di sini mengajak anggota asrama untuk menjaga kesehatan dan mengadakan agenda futsal atau bulu tangkis setiap sebulan sekali. Untuk peraturan asrama di sini jam 12 malam mereka harus sunyi dalam kurung, nggak ada yang ribut biar anggota asrama yang lain tidak terganggu. Buat pelanggar piket itu dikenakan sanksi berupa denda 20.000. Dan di sini lanjut ada asrama Gunung Otaka dan di sebelah kanan ada foto dokumentasinya. Untuk jumlah penghuni di sini ada 11 dan jumlah kamarnya 18. Uang pangkalnya di sini sebesar 300.000. Itu sistem pembayarannya sekali pembayaran sekali lunas. Dan uang iuran per bulan itu sebesar Rp120.000. Untuk fasilitas yang dibayar pemerintah itu ada bangunan, listrik, wifi, dan air mereka menggunakan sumur. Untuk fasilitas yang didapat per orang itu ada kamar dan kasur saja. Sisanya mereka mengadakan barang untuk pribadi. Untuk nama dan jabatan di sini ada 4, yaitu ketua Iqbal, bendahara Abdul, kebersihan Andi, keamanan Bimantara. Untuk program kerja dari ketua mengadakan agenda rapat bulanan setiap 2 bulan sekali. Program kerja keamanan mengingatkan setiap anggota yang keluar dari area asrama pagar selalu ditutup dan digembok, menjaga ketertiban asrama. Dan untuk program kerja bendahara di sini mengatur keluar masuknya uang iuran per bulan. Untuk program kerja kebersihan di sini mengatur jadwal piket, mengingatkan ke penghuni untuk selalu menjaga kebersihan kamar. Untuk peraturan asrama di sini jam 12 malam mereka udah harus sunyi dalam kurung, nggak ada yang ribut biar anggota yang lain tidak terganggu yang ingin kuliah di esok pagi. Untuk buat pelanggar piket dikenakan sanksi berupa double piket. Untuk selanjutnya di sini ada asrama JC Oifang Orai dan di sebelah kanan ada foto dokumentasi. Selanjutnya di sini ada jumlah penghuni sebanyak 18 orang dan jumlah kamarnya ada 22. Di sini mereka tidak menerapkan sistem uang pangkal dan uang iuran per bulan mereka itu sebesar 120.000. Untuk fasilitas yang dibayar pemerintah itu ada bangunan, listrik. Tapi wifi mereka bayar sendiri dari uang iuran per bulan. Dan air mereka masih menggunakan sumur. Untuk fasilitas yang didapat per orang itu kamar dan kasur saja. Sisanya barang pengadaan pribadi. Untuk nama dan jabatan di sini ada 4. Untuk ketua ada Riko, sekretaris Gio, bendahara Febri, kebersihan Madut. Dan program kerja ketua di sini ada mengelola dan mengatur jalannya kor-kor dari divisi lain. Dan program kerja keamanan di sini ada menjaga ketertiban asrama. Dan program kerja bendahara mengatur keuangan asrama. Untuk program kerja kebersihan di sini mengatur jadwal piket harian dan kerja bakti untuk setiap 3 bulan sekali. Untuk peraturan asrama di sini jam 12 malam udah harus sunyi. Dalam kurung nggak ada yang ribut biar anggota yang lain tidak terganggu. Untuk kalau keluar dari jam 12 malam itu mereka harus izin ke anggota asrama yang lain atau ketua supaya tahu perginya kemana. Di sini ada asrama Kalsel, Kalimantan Selatan, Lambung Mangkurat, dan di sebelah kanan ada foto dokumentasi. Lanjut ke jumlah penghuni di sini ada 14 orang dan jumlah kamarnya di sini ada 21. Untuk uang pangkal di sini mereka tidak menerapkan sistem uang pangkal dan uang iuran itu untuk anggota baru
3 bulan pertama mereka 100.000. Untuk lebih dari 3 bulan pertama itu untuk anggota baru mereka sama rata 70.000. Jadi uang iuran mereka aslinya 70.000. Untuk fasilitas yang dibayar pemerintah itu ada bangunan, listrik, wifi, dan air. Air mereka juga masih menggunakan sumur. Untuk fasilitas yang didapat per orang itu ada kamar, kasur, lemari, meja, dan kursi. Dan nama dan jabatan di sini ada ketua yaitu Usman, sekretaris ada Rahman, bendahara Alvin, kebersihan Santo, dan keamanan Kaidir. Dan di sini ada program kerja dari ketua, yaitu mengadakan rapat setiap bulan dan mengkoordinir kinerja dari proker-proker lain. Dan program kerja keamanan menertibkan keamanan asrama dan menegur anggota jika melakukan keributan di atas jam 10 malam. Program kerja bendahara mengelola pengeluaran dan pemasukan uang iuran per bulan dan mencatat kebutuhan kebersihan asrama. Dan dari program kerja humas di sini mendata tamu kapan masuk dan keluar dan silaturahmi ke masyarakat. Untuk peraturan asrama di sini jam 12 sudah harus sunyi dan nggak ada keributan biar anggota lain tidak terganggu. Untuk buat pelanggar piket dikenakan sanksi berupa berkontribusi lebih banyak saat kerja bakti yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Lanjut, di sini ada asrama Putri Dara Juanti dan di sebelah kanan ada foto dokumentasinya. Untuk jumlah penghuni di sini ada 12 dan jumlah kamar 15. Di sini mereka ada sistem uang pangkal. Di sini mereka ada uang pangkal sebesar 500.000 dan bisa dicicil selama 6 kali pembayaran. Dan uang iuran per bulan mereka itu sebesar 100.000. Untuk fasilitas yang dibayar pemerintah ada bangunan, listrik, wifi, dan air juga masih menggunakan sumur. Untuk fasilitas yang didapat per orang itu ada kamar, kasur, dan lemari. Untuk nama dan jabatan di sini ada ketua yaitu Herlina, sekretaris Putri, bendahara Eka, kebersihan lingkungan Yustika, kesehatan dan olahraga ada Irma, logistik Amelda, keagamaan Isha, dan terakhir kesenian Dian. Untuk lanjut di sini untuk program kerjanya, yang pertama dari program kerja ketua yaitu bertanggung jawab sekaligus mengkoordinir seluruh kegiatan internal dan eksternal asrama Dara Juanti. Untuk program kerja sekretaris di sini menghadiri undangan, mengagendakan foto warga dan pengurus, membuat dan memposting pamflet hari peringatan senasional dan internasional di sosial media Instagram. Untuk program kerja dari bendahara ini mereka mengumpulkan uang iuran anggota asrama dan membuat pembukuan asrama. Untuk program kerja kebersihan menggantikan jadwal piket harian 2 bulan sekali, mengelola tanaman asrama dan mengganti gorden 3 bulan sekali, dan kerja bakti 1 bulan sekali. Itu untuk program kerja kebersihan. Untuk program selanjutnya di sini ada program kerja kesehatan dan olahraga, yaitu mengadakan senam bersama seluruh warga asrama, mengadakan kegiatan asrama bersama, dan mengadakan kegiatan lari. Untuk program kerja logistik di sini pengadaan perkakas asrama, menata perkakas asrama, memantau CCTV di depan dan altar asrama. Untuk program kerja keagamaan di sini serangkaian kegiatan hari besar Islam, mengadakan pengajian ceramah, mengadakan sholat subuh dan sholat tahajud berjamaah di asrama Dara Juanti. Untuk program kerja kesenian di sini membuat inspirasi desain kostum dan menambah make up saat di event, membuat posting digital serta pembelian rak aksesoris dan menambah aksesoris. Untuk peraturan asrama di sini jam 12 malam mereka udah harus sunyi. Karena guru nggak ada anggota yang ribut, biar anggota yang lain yang ingin ada kegiatan besok entah kuliah itu supaya tidak terganggu. Untuk buat pelanggar piket harian di sini dikenakan sanksi berupa uang Rp5.000 untuk tidak piket harian. Selanjutnya di sini ada asrama Putri dan di sebelah kanan ada foto dokumentasi. Untuk jumlah penghuninya di sini ada 8 dan jumlah kamarnya ada 10. Untuk uang pangkal di sini sebesar Rp1.000.000 itu bisa dicicil selama 6 bulan. Untuk uang iuran mereka itu Rp175.000 untuk uang iuran per bulan. Dan fasilitas yang dibayar pemerintah itu bangunan. Untuk listrik, wifi itu
Mereka menggunakan uang patungan dari uang iuran per bulan. Dan air mereka juga menggunakan sumur. Untuk fasilitas yang didapat per orang itu ada kamar yang di dalamnya ada WC di setiap kamarnya, dan meja, lemari, dan tentunya kursi belajar. Untuk nama dan jabatan di sini ada ketua yaitu Gita, sekretaris Aulia, bendahara Maria, kebersihan Octavia, perkap Ayu, keamanan Agnes, untuk humasnya Nurul. Untuk program kerja dari ketua yaitu mengadakan rapat setiap bulan, mengkoordinir kinerja dari proker-proker lain. Untuk program kerja sekretaris yaitu menangani surat, menerima tamu, mengelola arsip, mengatur jadwal dari kegiatan ketua. Untuk program bendahara di sini mengelola keuangan iuran per bulan yang masuk dan keluar untuk kebutuhan. Untuk program kerja kebersihan di sini mengatur jadwal piket harian dan bulanan. Untuk program kerja perkap mendata barang yang masuk dan keluar itu ada berapa. Untuk program kerja keamanan di sini menertibkan keamanan asrama dan menegur anggota jika melakukan keributan di atas jam 10 malam di setiap kamar. Untuk program kerja humas di sini mengelola sosial media, khususnya Instagram. Untuk peraturan asrama di sini jam 10 malam udah harus sunyi, dalam kurung, nggak ada ribut biar anggota yang lain itu tidak terganggu untuk melakukan kegiatan di esok pagi, entah kuliah atau apa. Buat pelanggar piket itu dikenakan sanksi berupa denda 30.000 untuk tidak piket harian dan 50.000 untuk tidak mengikuti kerja bakti. Untuk jam malam di hari weekend mereka ada di batas jam 12 malam, tapi harus tetap izin dengan bukti foto. Sekian presentasi saya dari tugas ospek, yaitu kunjungan dari asrama provinsi dan kabupaten. Saya Ridwan Aziz Saputra. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.